Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Apa kabar hari ini? Oke, luar biasa, mantap ya. Jadi awal minggu ya, happy Monday dulu untuk teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dipermudah untuk setiap aktivitas pada hari ini ya. Seperti biasa teman-teman, di awal minggu dan di pagi hari kita akan coba untuk menganalisa pergerakan harga untuk mencari peluang trading terutama untuk hari ini dan juga minggu ini ya. So, teman-teman, ada dua pendekatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama adalah pendekatan fundamental untuk melihat data apa saja yang akan dirilis pada minggu ini, terutama juga hari ini. Kedua adalah pendekatan secara teknikal. Kita akan melihat secara teknikal pair-pair yang biasa kita analisa seperti euro, sterling, Nasdaq, oil, dan juga emas. So, langsung aja kita masuk untuk melihat kalender ekonomi dalam satu minggu ini, tanggal 13 Desember sampai dengan tanggal 18 Desember 2021. Langsung masuk ke investing.com untuk melihat kalender ekonominya. Untuk hari Senin, teman-teman, ini nyaris tidak ada berita yang cukup penting ya. Hanya nanti siang, ini adalah laporan stabilitas keuangan Bank of England. Nanti yang akan dirilis jam 2 siang. Kemudian nanti malam ini ada laporan bulanan OPEC ya, terkait dengan minyak mentah nih, biasanya kayak gitu. Dan data ini akan dirilis jam 9. Nah, untuk hari Senin saya lihat hanya ada dua data ini yang akan dirilis di pasar, artinya pergerakan harga ini akan lebih cenderung secara teknikal. Atau kalau nanti kita lihat pergerakan harga akan tidak akan terlalu volatil karena tidak ada data besar yang mempengaruhi. Kemudian di hari Selasa teman-teman bisa perhatikan ada banyak juga data ya. Di pagi hari jam 7 ini ada data tentang Australia dollar atau terkait dengan Aussie ya, tentang penjualan rumah baru. Nah ini, kalau kita lihat data sebelumnya atau data bulan sebelumnya itu 11%. Untuk forecast-nya masih kosong dan rilisnya ya kita tunggu besok jam 7 kita lihat seperti apa rilis datanya, lebih besar untuk penjualan rumah baru atau lebih kecil. Kemudian juga jam 7.30 juga masih Australia dollar ya, teman-teman bisa lihat yang usaha NAB ya untuk November, tapi untuk secara keseluruhan data dari dolar ini masih tergolong medium impact, artinya ketika data pun dirilis ini tidak akan terlalu secara volatil pergerakan dari Australia dollar atau Aussie. Sore harinya atau siang hari ini jam 14.00 atau jam 2 siang besok ini ada data dari Inggris ya, terkait dengan indeks rata-rata pendapatan plus bonus di bulan Oktober. Data ini akan dirilis jam 2, secara pengaruh ini teman-teman bisa lihat ini high impact, artinya nanti ketika data dirilis akan berpengaruh secara signifikan terhadap pergerakan dari sterling. Untuk data sebelumnya atau bulan sebelumnya, bulan September ini ya, datanya 5,8% dan diprediksi untuk Oktober itu ada penurunan, jadi 4,5%. Nah, yang kita harus perhatikan adalah nanti rilisnya lebih besar daripada forecast 4,5% atau lebih kecil. Data yang lebih besar artinya positif untuk sterling dan data yang lebih kecil artinya negatif untuk sterling. Itu untuk data indeks rata-rata pendapatan plus bonus ya. Jadi ini yang teman-teman yang trading sterling tolong diperhatikan data besok siang. Kemudian di jam yang sama juga ini ada perubahan jumlah pengklaim ya, terkait pengangguran ini ya di sterling di Inggris jam 2 juga sama ya. Kalau kita lihat data sebelumnya minus 14,9 ribu ya. Dan untuk forecast-nya ini belum ada, masih kosong. So kita lihat rilisnya. Kemudian di jam yang sama ini ada perubahan jumlah tenaga kerja. Data sebelumnya 247 ribu, diprediksi ada pengurangan menjadi 185 ribu ya. Dan terakhir ada tingkat pengangguran, ini di jam yang sama juga. Kalau kita lihat bulan sebelumnya, bulan September bulan Oktober 4,3% diprediksi berkurang pengangguran menjadi 4,2%. So besok ini ada banyak data terkait dengan Inggris ya. Artinya teman-teman yang trading sterling mungkin jam 2 besok tolong diperhatikan rilis datanya. Dan untuk sore hari ini ada beberapa data saya pikir tidak terlalu penting ya. Dan malam hari di sesi Amerika Serikat di jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat ini ada dua data ya. Indeks harga produsen inti
Kalau kita lihat forecast-nya sama seperti data sebelumnya 0,4%. Untuk data ini tergolong high impact ya terhadap dolar. Di jam yang sama juga indeks harga produsen ya IHP ini juga akan dirilis. Artinya untuk dua data ini besok teman-teman harus perhatikan untuk rilis datanya. Data yang lebih besar artinya positif untuk dolar, dan data lebih kecil daripada forecast artinya negatif untuk indeks dolar. Itu data untuk hari Selasa. Kita lihat dari siang sampai malam itu cukup penting ya data-datanya. Kemudian hari Rabu. Hari Rabu juga jam 2 siang ini ada data dari Inggris ya. Indeks harga konsumen juga. Untuk per tahun kalau kita lihat data ini dirilis jam 2. Dan untuk prediksinya ini lebih besar daripada data sebelumnya. Data sebelumnya 4,2%, diprediksi ada peningkatan menjadi 4,7%. Kita lihat nanti rilisnya. Data yang lebih tinggi artinya positif untuk sterling, dan data yang lebih kecil artinya negatif. Ya, jadi besok jam 2 tolong diperhatikan data indeks harga produsen ini. Dan indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. Kemudian malam harinya, teman-teman bisa perhatikan untuk sesi Amerika Serikat, ini juga ada data yang penting terkait dengan penjualan retail di Amerika Serikat untuk bulan November ya. Kalau kita lihat, ini akan dirilis pada jam 8:30 malam. Data sebelumnya 1,7% dan akan diprediksi hanya 1,0%. Artinya ada pesimisme untuk penjualan retail pada bulan November. Tapi yang harus kita perhatikan adalah rilisnya berbanding dengan forecast. Kalau rilisnya lebih besar daripada 1%, artinya optimis, artinya positif untuk dolar ya. Dan kalau lebih kecil daripada 1%, artinya negatif untuk dolar. Tapi kalau kita lihat data sebelumnya 1,7%, diprediksi hanya 1%, saya lihat sih untuk rilisnya mungkin akan lebih besar daripada 1%. Karena cukup jauh tuh forecastnya atau perkiraannya. Itu ya untuk data hari Rabu. Ini juga ada beberapa data lagi, harga ekspor, impor ya. Jam yang sama juga 20.30, teman-teman perhatikan. Ini juga ada penjualan retail. Ya, penjualan retail inti. Ini penjualan retailnya kalau kita lihat yang ini kalau saya lihat datanya juga sama ya, forecast-nya lebih kecil, cukup jauh. Kalau data sebelumnya 1,7%, diprediksi hanya 0,8%. Artinya penjualan retailnya ini kemungkinan besar juga akan dirilis lebih besar daripada 0,8%. Artinya untuk minggu ini, untuk hari Rabu ini terkait dengan penjualan retail, saya lihat mungkin akan lebih besar daripada forecast, yang artinya positif untuk indeks dolar. Ya. Tapi tentu kita harus objektif, kita harus melihat rilis datanya agar lebih pasti. Kemudian juga jam 10:30 malam, hari Rabu ini ada inventory minyak, ya kita akan lihat rilisnya ya. Yang pastinya untuk inventory, seperti biasa ini mempengaruhi harga minyak dunia. Ada penambahan pada inventory, artinya itu negatif untuk harga minyak. Dan jika ada pengurangan pada inventory atau penyimpanan minyak mentah, artinya itu positif untuk harga minyak dunia. Dan di hari Kamis ya, Kamis dini hari, Rabu malam, ini jam 2, teman-teman bisa perhatikan, ini ada data inflasi Amerika Serikat atau suku bunga. Nah, ini penting banget. Jadi mungkin minggu ini sebenarnya data yang paling penting adalah tingkat suku bunga dari Amerika Serikat. Ini yang paling penting untuk minggu ini. Dirilis jam 2 pagi hari Kamis. Kalau kita lihat, memang untuk suku bunga saat ini masih 0,25% untuk Amerika Serikat. Tapi ini forecast-nya belum ada, masih kosong nih. Kita akan lihat, kalau datanya masih 0,25%, saya lihat sih mungkin akan ada pergerakan yang negatif untuk indeks dolar ya. Tapi kalau memang ada optimisme bahwa suku bunga naik, saya agak ragu sih suku bunga naik secepat ini ya. Kalau lebih besar daripada 0,25%, artinya akan sangat positif untuk indeks dolar. Saya lebih cenderung untuk melihat suku bunganya ini akan masih tetap di kisaran 0,25%. Ya, jadi ini yang akan diperhatikan, sekaligus juga biasanya setelah itu pasti ada konferensi pers ya dengan gubernur The Fed ya, dan itu juga tanya jawab itu akan mempengaruhi pergerakan harga secara volatil. Gitu ya, untuk hari Kamis pagi jam 2, teman-teman perhatikan data ini ya, trading
emas mungkin ini juga satu peluang ya, karena 90% saya lihat inflasi atau suku bunga akan tetap di 0,25%, artinya itu akan terjadi negatif untuk pergerakan harga dolar dan akan berbanding terbalik pada mayor pair sama emas. Artinya kemungkinan besar harga emas akan mendapatkan momentum untuk naik di hari Kamis pagi. Kita lihat nanti. Dan di pagi harinya jam 4.45 ya, bagi teman-teman mungkin yang suka trading pagi hari terkait dengan sesi-sesi Asia, ya ini juga ada data dari New Zealand dollar. Kalau teman-teman lihat ini ada produk domestik bruto diprediksi minus jauh banget ya, minus 4,5%. Data sebelumnya kalau kita lihat 2,8%. Nah, ini kalau minus ya, kalau saya lihat nanti mungkin ini akan jadi plus, artinya akan ada pergerakan yang positif ya untuk New Zealand. Ini juga peluang untuk teman-teman trading mungkin di hari Kamis pagi nih ya. Forecast-nya sangat jauh, minus 4,5%. Saya pikir rilisnya mungkin akan lebih besar atau lebih baik daripada minus 4,5%. Kemudian pagi hari jam 7.30 ada perubahan tenaga kerja untuk Australia dollar, artinya pengaruhnya juga terhadap Aussie ya, teman-teman lihat nanti rilisnya hari Kamis ya, Kamis pagi. Kemudian Kamis siang, nah ini ada data juga dari Euro yang masih tergolong medium, dan sterling lagi-lagi sterling jam 4:30. Kalau hari Kamis 4:30 teman-teman bisa perhatikan PMI Composite dengan indeks manajer pembelian. Nah, ini juga data yang penting untuk sterling, so teman-teman bisa perhatikan rilis datanya nanti hari Kamis sore. Oke, kemudian juga ada tingkat inflasi atau suku bunga di hari Kamis juga ya, di jam 7 terkait dengan Inggris, suku bunga Inggris. Kalau kita lihat, memang kalau suku bunga sekarang masih 0,1% dan diprediksi akan tetap sama 0,1% untuk inflasi Inggris atau suku bunga Inggris. Nah, data ini pastinya sangat berpengaruh terhadap pergerakan sterling atau GBP ya teman-teman ya. So kalau kita lihat dari forecast-nya yang masih sama 0,1%, ya kemungkinan besar juga untuk rilisnya ini akan tetap sama 0,1%. Yang artinya kemungkinan besar untuk sterling ini akan terjadi pelemahan lagi kalau tetap sama ya. Itu biasanya seperti itu datanya. Dan itu tidak berlangsung lama. Artinya pelemahan itu akan terjadi sementara, karena memang jarang banget untuk sekarang ini negara yang mau menaikkan suku bunga, belum ada. Jadi akan tetap sama 0,1%. Kemudian hari Kamis yang lain malamnya ya, kita lihat di sesi Amerika Serikat ini ada juga tingkat pengangguran awal yang setiap minggu dirilis. Datanya nanti akan dirilis jam 8:30 malam hari Kamis. Kalau kita lihat data sebelumnya 184.000 dan diprediksi untuk klaim pengangguran awalnya ini ada peningkatan ya. Artinya ini negatif. Tapi kalau untuk data ini kalau saya lihat pengaruhnya masih medium, impact ke indeks dolar. Dan hari Jumat hanya siang hari ya. Hari Jumat kalau kita lihat hanya siang hari. Jam 2 juga terkait dengan penjualan retail bulan November pada di Inggris ya. Dan pastinya pengaruhnya ke sterling. Data sebelumnya 0,8% dan diprediksi ada pengurangan menjadi 0,5%. Dan malam harinya teman-teman bisa lihat, sore harinya jam 5 sore waktu Indonesia Barat ini ada indeks harga konsumen year on year ya untuk euro. Kalau kita lihat prediksinya masih sama, dan ini artinya mempengaruhi juga untuk pergerakan dari per euro ya. So itu ya untuk minggu ini beberapa data, dan yang paling penting yang ditunggu pasar juga adalah inflasi pada hari Kamis pagi. Tapi sebenarnya dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis memang banyak data-data penting, dan itu harus diperhatikan ya untuk acuan kita masuk pasar nanti. Gitu ya teman-teman terkait dengan kalender ekonomi. Hari ini sekali lagi nyaris tidak ada berita penting. Artinya untuk hari ini kemungkinan besar pergerakan harga tidak akan terlalu volatil dan akan lebih mengikuti ke teknikal. Kita langsung masuk untuk melihat pergerakan harga secara teknikal. Seperti biasa, kita mulai dulu dari indeks dolar. Ya, indeks dolar masih bermain pada level 96.1. Kalau kita lihat range-nya masih sama seperti minggu-minggu lalu, artinya untuk indeks dolar ini masih berkonsolidasi pada level ini ya. Teman-teman bisa lihat untuk range atas masih di level 96.6 sebagai resisten, dan untuk support
saya lihat di level 95 ya, 95.8 sampai 95.5 merupakan support yang cukup kuat untuk indeks dolar. So, kemungkinan besar juga hari ini pergerakan tidak akan terlalu volatil, di mana range-nya pun masih akan sama kemungkinan besar ya, seperti hari Jumat kemarin. Di mana level atasnya masih 96.4 dan level bawahnya kita bisa lihat harga terendah di hari Jumat adalah 95.9. Ini range-nya untuk hari Senin. Secara keseluruhan garis besar, untuk indeks dolar ini masih bermain pada uptrend atau tren kenaikan, dan sekarang fasenya adalah fase konsolidasi harga. Ya, jadi ini range pergerakan harga tidak akan terlalu volatil, range-nya masih sangat sempit hari ini. Kalau kita lihat juga data tadi, memang tidak terlalu banyak ya data-data yang penting mempengaruhi Amerika Serikat untuk hari Senin ini. So, untuk pergerakan secara teknikal hari ini, kalau kita lihat secara candlestick, kemungkinan akan naik sampai ke level resisten, namun sekali lagi volumenya tidak akan besar dan masih akan berfluktuasi pada range ini 96. Artinya indeks dolar akan masih bermain pada level 96 bawah atau 96.1 ya. Itu ya gambaran untuk indeks dolar minggu ini. Kemungkinan besar dia akan breakout 96.6 atau breakout 95.5 ketika rilis suku bunga hari Kamis. Kemungkinan besar di situ. Oke, itu gambaran untuk indeks dolar. Langsung kita masuk untuk ke pasangan mata uang atau forex. Seperti biasa kita mulai dari euro. Ya, oke. Sekarang euro bermain pada level 1.1290-an ya, teman-teman bisa lihat. Range-nya pun kalau kita lihat ini hampir sama seperti dolar, di mana memang pergerakan harga sedang berfluktuasi pada range tertentu atau berkonsolidasi pada range tertentu ya. Kalau kita lihat secara tren besar, memang berlawanan dengan indeks dolar ya. Kalau kita lihat euro ini pun secara tren masih di bawah dari downtrend line, artinya secara garis besar trennya masih turun. Range-nya kalau kita bisa pakai adalah level resisten adalah di harga 1.1360. Nah, ini resisten yang cukup kuat kalau kita lihat. Karena apa? Karena yang pertama adalah level ini merupakan harga tertinggi pada 8 Desember kemarin. 1.1360 ya. Sekaligus juga merupakan area resisten pada downtrend line. Ya. Jadi kalau kita ngomongin posisi ideal, tentu saja posisi sell sekarang yang paling ideal karena sekali lagi trennya turun. Tapi pertanyaannya di mana sell yang paling bagus adalah sell di dekat resisten atau di dekat level 1.1360 ya. Sekarang pergerakan harga masih di level 1.1290, artinya ada sekitar 70 pip lagi ke atas ya untuk area yang paling bagus untuk teman-teman ambil posisi sell. Tapi kalau mau scalping untuk mengambil pergerakan harga yang kecil ya, kalau kita lihat secara teknikal, pergerakan pagi ini juga masih cukup negatif untuk euro, yang artinya euro pun masih berpotensi untuk turun ya. Untuk level support terdekat kita bisa pakai level 1.1230 ya sebagai support yang cukup penting, karena level ini merupakan harga terendah pada tanggal 7 Desember sekaligus 30 November 2021. So ini adalah support kuatnya. Dan kalau memang pergerakan harga masih bermain pada level atau masih bermain pada pergerakan di bawah downtrend line, maka euro ini berpotensi kuat untuk kembali lagi ke level supportnya di 1.1230. Untuk rekomendasi teman-teman bisa sell ya. Di harga sekarang boleh untuk scalping, atau sekali lagi untuk yang lebih tinggi atau area yang paling bagus adalah di 1.1360. Dan kalau teman-teman mau buy, saran saya tunggu di bawah. Ya, level support pentingnya ada di 1.1230. Teman-teman bisa pilih di level tersebut untuk ambil posisi buy. Stop loss seperti biasa maksimal 50 pip dari open posisi. Ya. Oke, secara keseluruhan sekali lagi pergerakan euro masih tertekan atau masih negatif. Ya. Dan juga secara tren besar trennya juga masih down. Oke teman-teman, untuk euro ada pertanyaan? Ini range-nya ya, cukup jelas range-nya. Scalping atau mengambil peluang pada range atas dan range bawah sangat bagus kalau kita lihat pada euro ini. Cukup jelas untuk euro, teman-teman, ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Oke. Lanjut kita ke sterling.
sterling berbeda ya, berbeda dari euro tadi. Kalau sterling memang sebelumnya kalau kita lihat pergerakannya bermain pada pola falling wedge, namun hari Jumat kemarin kita lihat ini falling wedge sudah di breakout. Teman-teman bisa perhatikan bahwa jadi falling wedge ini adalah pola penurunan harga, di mana jika pola ini berhasil di breakout, artinya akan berpotensi membuat harga itu berubah tren. Berpotensi membuat harga itu berubah tren. Yang sebelumnya turun bisa jadi dari keluarnya harga dari falling wedge ini jadi awal dari kenaikan dari sterling. Kita lihat karena memang sterling level 1.3180 atau level terendah beberapa hari yang lalu merupakan harga terendah di tahun 2021. Jadi ini sekarang level yang paling rendah di tahun ini ya. So kita lihat hari ini pergerakan teman-teman sudah breakout ya hari Jumat kemarin. Range-nya kalau kita lihat biasanya setelah pergerakan harga breakout dari trend line itu akan mengejar harga tertinggi terdekat sebelumnya, di mana harga tertinggi terdekat sebelumnya ada di level 1.3280 ya. 1.3280 merupakan resisten yang paling dekat untuk sterling dan mungkin ini akan menjadi target kenaikannya. Nanti kita lihat seperti apa, apakah nanti level ini berhasil di breakout atau pergerakan harga masih tertahan pada level 1.3280. Terus sekarang pergerakan harga masih koreksi ya. Kalau saya lihat koreksi mungkin di pergerakan harga akan retest. Biasanya seperti itu, setelah breakout ada retest ke sterling ya. Di mana level support untuk hari ini ada di level 1.3210. Ini merupakan support penting karena merupakan area support dari downtrend line yang kemarin berfungsi sebagai resisten. Sekarang udah berubah jadi support ya. So teman-teman kalau mau ngikutin ngelihat pergerakan ini masih positif ya, atau kita bisa lihat ada pola pembalikan arah ya, teman-teman bisa ambil posisi buy di bawah ya, beli di bawah di 1.3210. Saya pikir itu adalah area terbaik untuk ambil posisi buy. Dan untuk posisi sell teman-teman mungkin bisa tunggu di atas lagi ya. Tadi sekali lagi di level resisten di 1.3280 ya. Ini bisa jadi pilihan teman-teman untuk ambil posisi sell. Stop loss dari level resisten adalah 20 pip. Artinya maksimal stop loss kalau teman-teman mau coba sell, karena sekarang pergerakan harga mendekati resisten, stop loss maksimal di 1.3300. Itu stop loss yang paling maksimal untuk posisi sell. Ya sekali lagi, kalau mau buy tunggu di bawah. Ini kalau kecenderungan pergerakan harga hari ini teman-teman bisa lihat secara candlestick juga masih cenderung untuk turun ya, turun koreksi. Yang mudah-mudahan pergerakan harga tidak lebih rendah dari harga terendah sebelumnya. Di mana level terendah sebelumnya ada di 1.3160 ya. Sekali lagi pergerakan harga masih di atas level ini, ya masih ada potensi untuk sterling ditutup lebih tinggi daripada level sekarang untuk tahun ini. Tapi jika level 1.3160 berhasil ditembus lagi, artinya pergerakan harga kemungkinan besar akan bermain pada level-level rendah ya, 1.30-an sterling. So kita lihat apakah pola ini yang berhasil di breakout ini menjadi potensi kenaikan sterling untuk akhir tahun ini. Ya, jadi itu range-nya teman-teman ya. Kalau saya pikir untuk level sekarang mungkin kalau untuk scalping saya lebih ideal ya. Tapi ingat 20 pip di atas resisten adalah stop loss-nya, dan kalau teman-teman mau ngikutin posisi buy ya, cari di bawah, tunggu di bawah di 1.3110. Ada sekitar 30 pip lagi penurunan baru teman-teman boleh buy. Sekarang jangan di-buy dulu. Oke, teman-teman, untuk sterling ada pertanyaan? Cukup jelas, ada yang trading sterling nggak? Di akun demo mungkin? Ada? Pak Erwin? Posisi hari ini, Pak? Atau hari Jumat kemarin? Jumat kemarin, gimana hasilnya? Ada posisi apa? Sell? Sell di bawah? Iya, saya juga wanti-wanti ya untuk posisi sell. Sterling itu agak riskan, karena sekali lagi level sekarang ini merupakan level terendah tahun 2021. Ya, jadi kalau sell itu nggak ideal. Apalagi sekarang udah ketemu pola pembalikan arah, ya ada potensi untuk sterling ini kembali naik ke level atas ya, kita lihat. Artinya ya kalau ada posisi sell di bawah tinggal dibatasin aja. Sampai level berapa toleransi resikonya. Jangan ditahan. Ya, karena kalau udah dia balik arah, nyangkut di bawah, sell di bawah tuh paling bahaya. Sama aja kayak kita buy di atas. Ya, jadi kerugiannya berpotensi sangat besar kalau kita sell di bawah, Pak. Jadi
tinggal diatur toleransi resikonya berapa dolar. Gitu ya untuk sterling. Mungkin besok banyak data dari sterling jam 2. So, pergerakan hari ini mungkin akan santai untuk sterling, tidak akan terlalu volatil. Lanjut, kita analisa untuk komoditi, kita mulai dari minyak mentah dunia. Minyak mentah sekarang bermain pada level 72 dolar per barrel, dan ini juga level yang sama ya seperti minggu kemarin. Kalau kita buat resisten, ya harga tertingginya pada minyak ini terjadi di tanggal 8 Desember 2021, di mana level 73.2 merupakan level resistennya. Ini udah jadi tahanan yang cukup signifikan nih. Tanggal 28 November, kemudian tanggal 7 Desember, tanggal 8 Desember, ini menjadi resisten pergerakan harga. Dan kalau kita lihat dari polanya, teman-teman bisa perhatikan, downtrend line yang kita buat kemarin ini berhasil di breakout pagi hari ini. Ini kan downtrend line ya, jadi tahanan atas, kemudian pagi ini berhasil di breakout. Nih teman-teman bisa perhatikan, artinya ini ada potensi untuk harga minyak ini kembali naik ya, kembali naik mengikuti tren besarnya. Tapi masih akan tertahan ya karena level 73.2 ini masih jadi resisten. Breakout namun akan tertahan nih. Artinya konfirmasi yang lebih jelas ketika memang pergerakan harga minyak ini lewat dari level 73.2. Baru kelihatan pergerakannya akan lebih ke atas. Tapi kalau sekarang walaupun ini breakout dari downtrend line, saya lihat masih ada resisten yang cukup dekat 73.2. Sekarang kan 72.6. Artinya saya belum rekomendasi juga untuk teman-teman beli sampai level 73.2 itu berhasil di breakout ya. Hati-hati. Jadi polanya sebenarnya ada potensi untuk dia naik, tapi tunggu konfirmasi yang lebih jelas. 73.2 lewat, artinya teman-teman bisa cari posisi buy untuk minyak ya. Selagi pergerakan di bawah 73.2, kalau teman-teman mau spekulasi untuk ambil sell ya, masih yakin bahwa Omicron masih akan menjadi wabah dunia, ya teman-teman bisa coba. Karena sekali lagi minyak ini sangat rentan terhadap virus corona. Jadi kalau banyak negara yang lockdown akibat Omicron, akan berpotensi untuk membuat harga minyak ini kembali tertekan. Tapi belum banyak isu-isu ini ya, isu-isu yang mengerikan tentang Omicron ya. Saya belum dengar ada kematian, saya belum tahu ya. Saya belum baca berita, tapi belum ada. Tapi sempat kemarin baca tuh belum ada kasus kematian oleh Omicron. Memang ada beberapa negara yang udah masuk menyebar di Asia, tapi belum ada korban. Artinya korban jiwa belum ada ya. Makanya pergerakan harga minyak saya lihat juga masih tenang di atas 70. Artinya kalau stabil lagi dunia ya, artinya pergerakan harga minyak akan kembali lanjut naik. Gitu ya teman-teman ya. Di bawah level 73.2 bisa ambil posisi sell, maksimal resiko di 74. Posisi sell ya. Posisi buy teman-teman tunggu dulu, kalau mau ambil buy sekarang saya nggak terlalu rekomendasikan, tunggu aja dulu pergerakan harga breakout dari level 73.2. Baru teman-teman boleh buy atau tunggu pergerakan harga koreksi. Di mana level 70 ya, sekarang ini level 70 merupakan support yang paling dekat. Jadi kalau teman-teman mau buy ya mungkin tunggu di 70 deh. 70 akan lebih bagus, lebih ideal posisi buy. Itu ya untuk pergerakan harga minyak, teman-teman ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, lanjut. Kita analisa Nasdaq. Nasdaq bagus banget polanya. Minggu kemarin pergerakan harga bermain pada level 16.400 ya. Dan kita udah buatkan level tersebut merupakan level resisten karena udah beberapa kali coba, tanggal 1 Desember, tanggal 30 November, tanggal 29, tanggal 25 November, tanggal 23 November ini jadi resisten. Dan hari Kamis kalau saya nggak salah ya, ini hari Kamis ini tertahan di level tersebut dan membuat harga koreksi. Harga Nasdaq koreksi sampai ke level support juga yang udah kita buat, di mana supportnya adalah 16.100 nih. Level mana ini ya? Teman-teman bisa lihat level sumbu ini menjadi level support dan pas banget pergerakan harga turun sampai ke level ini dan kembali terangkat pada level resisten. So, ya kalau kita lihat untuk Nasdaq polanya jelas, range-nya jelas ya, di mana level atas adalah 16.400 dan level bawah adalah 16.100. Ini level pergerakan Nasdaq.
Dan menjadi penentuan adalah level 16.400 ya. Kalau pergerakan harga berhasil breakout di atas ini, maka berpotensi untuk Nasdaq kembali mengejar harga tertingginya sepanjang masa di 16.700. Ditunggu pergerakan ini ya. Teman-teman, di bawah level 16.400 masih bisa coba untuk ambil posisi sell, tapi stop loss-nya maksimal di 16.500 poin. Kalau sudah level ini di breakout ya teman-teman, cari posisi buy. Cari posisi buy, targetnya di harga tertinggi 16.700. Ya. Selagi pergerakan harga belum breakout dari 16.400 atau belum keluar dari level ini, jangan buy dulu. Kalau mau buy, tunggu di bawah. Di 16.100 masih jadi support. Ya, jadi level support sekarang masih di 16.100 sebagai level pembelian terbaik. Dan kalau teman-teman mau ambil posisi sell, ya di bawah level 16.000 masih boleh. Tapi kalau sudah lewat 16.500 sudah mesti di-cut posisi sell. Itu yang untuk gambaran Nasdaq, ini polanya jelas banget, ini enak tradingnya. Selanjutnya kita masuk ke pair yang terakhir, analisa harga emas ya. Sekarang pergerakan harga emas bermain pada level 1785, $1.785 per troy ounce ya teman-teman. Kalau kita lihat hari Jumat kemarin ini ada cukup pergerakan yang cukup besar ya dari buyer, di mana di sini ada pola bullish engulfing. Sebelumnya pergerakan harga bermain di level 1770 dan terangkat sampai level 1784 nih dengan pola bullish engulfing. Artinya ya kalau kita lihat ini ada pola invert head and shoulders ya, di mana di sini kalau teman-teman lihat merupakan bahu sebelah kiri, kepala, dan bahu sebelah kanan ini pas banget. Ya, invert head and shoulders. Ini adalah pola pembalikan arah sebenarnya. Jadi tambah lagi ada bullish engulfing. So, untuk pergerakan harga minyak kalau saya lihat ya masih positif ya, artinya range-nya untuk atas itu masih menjadi tahanan di 1794, di mana level tersebut merupakan target kalau saya lihat untuk kenaikan harga emas mungkin hari ini ya. Targetnya di sini 1793, 1794 ini akan jadi target kenaikan. Dan untuk resisten penting di 1770, di mana 1770 merupakan harga terendahnya di hari Jumat kemarin. Ini juga jadi acuan kita untuk ambil posisi buy level tersebut ya. Dan teman-teman, ini merupakan akhir tahun ya, sekali lagi saya bilang, nanti ditambah juga di hari Kamis itu ada suku bunga Amerika Serikat. Mana jika memang suku bunganya tetap sama 0,25%, ini bisa membuat harga emas kembali naik atau jadi trigger dari kenaikan harga emas. So, untuk hari ini ya kalau saya lihat teman-teman pergerakan harga masih cenderung untuk ke atas atau ke level 1794. Ya teman-teman bisa cari posisi buy yang paling ideal. Yang paling ideal di mana? Ya teman-teman bisa lihat untuk support terdekat ini ada di level 1778 ya. 1778 bisa jadi pilihan teman-teman untuk ambil posisi buy atau 1779 ya. Atau yang paling rendah di 1770. Saya pikir ini 1770 menjadi support yang cukup penting ya, dan juga support kuatnya karena di level tersebut kita bisa lihat ada reaksi buyer yang cukup signifikan pada candlestick ini. Artinya agak sulit untuk pergerakan harga kembali turun di bawah level 1770. Gitu ya. Cari harga pembelian terbaik 1779, 1778 sudah jadi support terdekat. Teman-teman kalau mau sell mungkin bisa dipilih nanti di atas di 1793, 1794 resisten yang paling dekat ya. Selagi pergerakan harga tidak melewati level tersebut, teman-teman bisa ambil posisi sell. Tapi kalau 94 udah dilewatin, 1794 udah dilewatin, ya jangan di sell lagi. Ya. Artinya manajemen resiko harus teman-teman pasang kalau teman-teman mau sell di level resisten. Maksimal di atas level psikologis. Di harga 1801 itu udah jadi stop loss maksimal untuk posisi sell. Dia range-nya cukup jelas. Hari ini 1770 sebagai support penting dan level resisten di 1794. Kecenderungan pergerakan harga akan coba ke resisten. Kalau saya lihat dari pola candlestick-nya. Seperti itu ya untuk harga emas, teman-teman. Ada pertanyaan? Masih jelas ya? Hari ini 12 Fortuna, Pak Herman, 12 ya? Fortan, cukup jelas? Baik.
Silakan jika ada pertanyaan teman-teman, jika ada request untuk analisa, silakan saya buka. Saya sapa dulu juga untuk teman-teman yang udah hadir di Zoom. Selamat pagi Pak Charlie, mungkin Pak Yogi juga selamat pagi, Bu Desi Yunitasari, Pak Dian selamat pagi, ada Bu Merin, Pak Herman, kemudian ada Pak Rizky ya, Pak Wawan. Selamat pagi semuanya, semoga teman-teman sehat semua. Silakan jika ada pertanyaan buka mic-nya atau diketik di kolom chat. Oke teman-teman di kantor ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup jelas ya? Baik. Saya lihat juga untuk teman-teman dari Zoom, ini belum ada pertanyaan. Jadi untuk pagi hari ini mungkin analisa saya akhiri ya. Kita berjumpa lagi untuk analisa besok. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan silakan teman-teman sharingkan untuk analisa ini kepada nasabah atau calon nasabahnya. Itu aja dari saya teman-teman ya. Selamat beraktivitas dan selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak.